Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estin Windari, mahasiswa PPL dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, sebagai salah satu syarat untuk UKIN, saya akan menyampaikan materi pembelajaran sosiologi dengan materi konflik sosial, dengan submateri pengertian konflik sosial, faktor penyebab terjadinya konflik sosial, dan cara mengatasi konflik sosial. Baiklah, saya akan mulai mempraktekkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Tommy untuk memimpin doanya. Seluruhnya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional sebagai rasa cinta tanah air kita ya, dan untuk membangun semangat patriotisme kita. Baik, silakan berdiri semuanya. Terima kasih untuk yang tiga kali ini ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ini. Anton, Bunga, Salsa, Kaisa, Raihan, Reva, Aku, Santi, Dewi, Desi, masuk ya Henry, masuk ya, masuk. Kemudian ada Akbar, masuk. Kemudian ada Dara, masuk, masuk ya. Kemudian ada Gilang, masuk ya. Ada Santi, masuk ya. Masuk semua ya hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita mengulas dulu materi pelajaran kemarin ya. Masih ingat nggak kalian? Masih ya. Pelajaran apa yang kemarin kita belajar? Masalah sosial. Ada yang masih ingat apa itu masalah sosial? Kata? Masalah sosial itu kondisi yang tidak diinginkan masyarakat, di mana ujung-ujungnya mereka dapat mendapatkan kerugian secara fisik maupun non fisik. Iya, bagus sekali ya, kasih tangan ya. Ada yang dapat menyebutkan faktor-faktor terjadinya masalah sosial? Saya Bu. Iya, Tommy, silakan.
Jadi faktor-faktor terjadinya masalah sosial itu ada 4. Yang pertama faktor ekonomi, kedua faktor budaya, ketiga faktor biologis, dan yang terakhir faktor psikologis, Bu. Iya, bagus sekali ya. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita tepuk semangat dulu ya. Silakan kalian berdiri semuanya. Tepuk semangat. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Iya, bagus, semangat semua ya. Silakan kembali. Baik, Ibu akan memberikan gambarnya. Nah, ini gambar apa nak? Silahkan. Itu gambar seorang Gojek yang sedang ribut dengan ojek pangkalan. Iya, ini adalah gambar seseorang tukang ojek yang ribut dengan tukang ojek mengenai masalah penumpang. Ya. Kemudian ada gambar yang kedua. Ini gambar apa? Siapa yang bisa tunjukkan? Iya, ganti. Itu gambar anak tawuran, Bu, anak sekolah tawuran. Iya, jadi ini ada gambar anak sekolah yang sedang tawuran. Ada nggak yang pernah ikut-ikutan tawuran? Ada. Ya ya. Anak SMA 15 baik-baik semua ya. Ya. Oke. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan konsep konflik sosial secara baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya konflik sosial dengan menjawab pertanyaan secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan akibat konflik sosial secara baik dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan cara penyelesaian konflik itu sendiri secara baik dan benar. Kemudian ini ada peta konsep. Peta konsepnya di sini yang pertama ada konflik sosial ya, pengertian dari konflik sosial. Kemudian ada faktor penyebab konflik sosial, akibat konflik sosial, dan cara penyelesaian konflik sosial. Ya. Oke, dari gambar yang tadi, menurut kalian tawuran itu baik nggak? Enggak ya. Kenapa tidak baik? Dapat merugikan kita sendiri dan orang lain, Bu. Iya, dapat merugikan diri kita sendiri dengan orang lain. Kemudian apa lagi konflik itu? Karena termasuk dalam konflik, Bu, konflik sosial. Iya, jadi tawuran itu termasuk dalam konflik sosial ya. Oke, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa kita itu kalau bisa menjaga persatuan dan kesatuan ya. Jangan sampai kita ini terpecah belah karena konflik ya. Nah, Indonesia ini negara yang rawan akan konflik karena negara kita terdiri dari beraneka suku bangsa ya, kemudian bahasa, agama ya. Nah, kalau kita salah berinteraksi bisa-bisa terjadi suatu konflik karena terjadinya suatu kesalahpahaman. Jadi jangan sampai kalian terprovokasi oleh orang lain ya. Baik, sekarang konflik sendiri ya. Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latinnya yaitu configere yang berarti saling memukul. Kemudian secara sosiologisnya konflik adalah suatu proses yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan jalan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya. Jadi ngeri ya kalau konflik ya, lama-lama konflik akhirnya terjadi perang, akhirnya terjadi korban jiwa ya. Nah, faktor-faktor
penyebab konflik yaitu yang pertama adanya perbedaan individu, kemudian yang kedua adanya latar belakang budaya, kemudian yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Kemudian perubahan nilai yang cepat ya. Kita ini kan cepat sekali berubah-ubah ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya suatu konflik sosial. Oke, sekarang ini ada video. Kalian dengarkan baik-baik. Berkelanjutan pelajar Yayasan Perguruan Indonesia membangun Taruna atau Yatim Simpang 4 Asahan Sumatera Utara viral di media sosial. Inilah video amatir perkelahian pelajar Yayasan Perguruan Indonesia membangun Taruna Simpang 4 Asahan Sumatera Utara yang viral di media sosial. Terlihat para pelajar yang masih memakai baju kemeja batik merah seragam sekolah melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria dewasa memakai baju kaos. Ternyata perkelahian dipicu saling ejek supporter perubahan pada acara menyambut Hari Kemerdekaan 17-an kemarin. Para pelajar ini kesal karena teman mereka awalnya dipukul oleh supporter lain dan berakhir perkelahian di luar sekolah. Persoalan ini sudah dibawa ke ranah hukum dan nantinya menurut pihak sekolah akan diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, gambar tadi itu gambar merupakan gambar dari contoh konflik sosial ya. Coba ada nggak yang ingin memberikan pendapatnya tentang tawuran ini? Ya, jadi tawuran di sini merupakan pemicunya suatu konflik. Konflik ini terjadi karena apa nak tadi? Yang bisa jelaskan? Karena adanya perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Iya, jadi konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau salah paham, ya. Nah, dari sini merugikan nggak untuk kita semua? Merugikan ya. Nah, merugikan diri kita maupun orang lain. Apa aja sih yang dirugikan misalnya? Diri sendiri, ya. Nyawa kita atau nyawa orang lain. Kemudian apa lagi? Fasilitas yang ada di sekitarnya juga jadi rusak ya, karena hancur gara-gara tawuran ya. Apalagi tawurannya menggunakan senjata tajam. Ya, kemarin ada yang menggunakan senjata tajam ya, tawuran di depan SMA 5 itu ada korbannya kan? Ada ya. Baik, sekarang ibu minta kepada kalian memberikan pertanyaan tentang tawuran ini ya. Pertanyaannya silahkan 3 saja pertanyaan, silahkan maju ke depan ya, Rehan. Ya, yang pertama yaitu faktornya adalah perbedaan pendapat atau individu ya, jadi menyebabkan suatu konflik sosial ya. Jadi karena masalah tadi ejek-ejekan mengenai 17 Agustus ya, lomba, akhirnya supporternya malah ribut, akhirnya terjadi suatu konflik ya. Yang kedua, coba siapa yang bisa menjelaskan dampaknya? Dampak yang terjadi itu yaitu rusaknya fasilitas dan bisa menimbulkan korban jiwa. Iya, dampaknya yaitu merusak fasilitas, rusak ya fasilitasnya. Kemudian korban jiwa ya. Walaupun di sini tidak ada yang meninggal, tapi dia ada yang terluka parah ya kan ya, luka-luka ya. Oke, sekarang yang ketiga, siapa yang bisa? Yang ketiga, ayo, bagaimana cara mengatasi konflik? Silakan, Raihan. Dengan memberikan sanksi yang tegas bagi anak-anak yang terlibat tawuran. Iya, jadi dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap anak-anak yang terlibat tawuran.
Jadi anak-anak yang terlibat tawuran itu kita panggil di sekolah. Kita kasih sanksi supaya mereka jerah, ya, dengan cara apa? Misalnya berskors. Sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Jadi di sini ibu bagi 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok bunga. Kelompok yang kedua adalah kelompok salsabila. Kemudian yang kelompok empatnya adalah kelompok Raihan. 3 deh, kelompok 3-nya Raihan, ya. Ingat, pekerjaan kita waktunya hanya 20 menit, ya. Silakan mengerjakan dari sekarang. Ini boleh tulis. Ya. Ini tempat sesungguhnya juga kamu tahu, ya. Maksudnya yang ini gimana, Bu? Sebenarnya gimana, Bu? Akibat atau dampak dari tawuran. Dampaknya apa coba tadi, kan? Jatuhnya korban semua. Dari dampaknya, Bu, ya. Rusaknya masih Sama dampak bagi diri sendiri juga. Bu, ya. Sekarang di internet bisa bicara. Ya, silakan, ya, silakan kita bertanya, boleh. Iya, termasuk dengan cuman kan usia anak yang 17 tahun, di bawah 17 tahun itu belum bisa negaranya. Jadi dia hanya di rehabilitasi ya. Saya berubah. Kita mulai dari kelompok sampai sudah saya dulu. Oke, kelompoknya ganti ya. Silakan lanjut untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik sosial. Sebelum kami memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revan. Saya Raihan. Saya Akbar. Saya Mami. Saya Randy. Baik, yang pertama yang akan dibacakan oleh Rehan. Dari pertanyaan LKPD tersebut, yang pertama, jelaskan pengertian tawuran secara umum dari kumpulan pengertian konflik sosial menurut para tokoh sosiologi. Yang kami diskusikan hasil jawabannya adalah tawuran merupakan hal yang tidak baik sekaligus tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain, atau suatu kondisi yang dianggap merugikan masyarakat baik kerugian fisik maupun non fisik. Itu dari diskusi kami. Pertanyaan kedua yaitu dilanjutkan oleh Akbar. Ya, jadi untuk nomor 2 sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tawuran. Nah, ini ada 4. Jadi yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, ketiga faktor biologis, dan 4 faktor psikologis. Ya. Selanjutnya yaitu yang pertanyaan ketiga yang dibacakan oleh Tommy. Jadi di nomor 3 ini ada pertanyaan, sebutkan akibat atau dampak dari tawuran antar pelajar yang terjadi. Di sini kami menulis ada 4 akibat dari tawuran. Yang pertama, rusaknya fasilitas. Yang kedua, mengganggu kenyamanan masyarakat. Ketiga, menimbulkan korban jiwa. Dan yang terakhir, bisa menjadi melukai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gandhi. Baik, pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Gandhi. Bagaimana mengatasi tawuran antar pelajar? Menurut yang kami diskusikan tadi, yaitu diberi sanksi yang tegas. Kalau misalnya
Pelanggar itu dikeluarin Bu. Keluarin dari sekolah. Oke. Udah semua? Coba. Ada yang ingin bertanya nggak? Iya, Iya, silakan. Tadi kan di bagian saya perkenalkan diri, saya Salsabila dari kelompok 2. Tadi kan di bagian faktor itu dia ada mencantumkan faktor psikologis. Itu maknanya apa? Terima kasih. Tidak ada, silakan jawab. Ya, karena kami cantumkan karena ada faktor psikologisnya, karena tawuran tersebut mempengaruhi psikis siswa-siswa tersebut, emosi. Jadi kayak terpancing psikologisnya, terus-terusan dia bakal seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya faktor psikologis itu bisa ya menyebabkan terjadinya konflik ya, karena dia misalnya sering diejek-ejek, dibullying ya. Nah akhirnya dia terbawa emosinya, akhirnya dia melakukan suatu konflik ya. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pembahasan peserta didik tentang materi konflik sosial. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sekretaris umum saya, dan sebelah saya ada Saya Salsabila. dan materi pertama akan dibacakan oleh Zahra. Jadi di sini ada jelaskan pengertian tawuran secara umum dari kesimpulan pengertian konflik sosial menurut para pakar sosiologi. Jadi tawuran merupakan suatu kondisi di mana kelompok satu mengadu pendapat dengan kelompok lain yang berujung dampak negatif seperti kehilangan nyawa, kerusakan fasilitas, dan hilangnya harga diri. Terus Pertanyaan kedua, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran. Menurut kelompok kami, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran adalah pengaruh media sosial, kurangnya pengawasan, dan tekanan dari pihak tertentu. Pertanyaan ketiga, sebutkan akibat atau dampak dari tawuran antar pelajar yang terjadi. Yang pertama, terkena sanksi sosial seperti dikucilkan atau dipandang rendah. Yang kedua, rawan terkena hukuman dari sekolah dan keluarga. Yang ketiga, nyawa terenggut. Yang keempat, fasilitas rusak. Dan yang kelima, masa depan suram. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengatasi tawuran antar pelajar yang terjadi? 1. Memberi edukasi cara menyelesaikan masalah. 2. Memberi sanksi yang tegas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? ya silakan. Ya, Akbar, silakan. Tadi kan ada Bapak. Ya, perkenalkan saya Akbar dari kelompok 3. Ya, tadi kan ada faktor tentang media sosial kan. Itu contohnya kayak mana? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya. Tadi kan maksud media sosial, maksudnya biasanya orang-orang itu kalau punya perbedaan pendapat, mereka bakal kasih pendapatnya itu, menuangkannya itu di media sosial. Dan kalau misalnya ada pihak lain yang melihat, itu biasanya terjadi salah paham atau perbedaan cara pandang, itu mereka bisa memicu api buat konfliknya. Dan akhirnya bisa dibuat konfliknya itu dalam dunia nyata, seperti tawuran. Ada lagi? Tidak ada, silakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kausar Gunawan. Nama saya Bunga Kustina. Nama saya Dewi. Nama saya Desi. Nama saya Rasya Esbi, saya Antoni. Dan pertanyaan pertama akan dibacakan oleh dia. Yang pertama, jelaskan pengertian tawuran secara umum dari kesimpulan pengertian konflik sosial menurut para tokoh sosiologi. Menurut Taufuri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dan bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, konversi, dan
pertentangan antara dua pihak. Soal yang kedua yaitu sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, yaitu adanya tokoh yang memprovokasi di antara kedua belah pihak. Yang kedua, ajakan dari teman sebaya atau dasar kesetiaan kawanan. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dari sekolah. Dan yang ketiga adalah sebutkan akibat atau dampak dari tawuran antar pelajar yang terjadi. Dampak dari tawuran itu bisa berupa merusak fasilitas umum atau membuat jelek nama baik sekolah. Soal yang keempat, bagaimana cara mengatasi tawuran antar pelajar yang terjadi? Caranya yang pertama adalah pola asuh yang baik kepada anak-anak. Yang kedua adalah orang tua harus membatasi menonton internet di HP. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Salsabila dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan di bagian pengertian itu ada pertentangan antara dua pihak. Tapi kalau misalnya bermasalah itu cuma dua individu, kira-kira itu bisa termasuk tawuran nggak? Terima kasih. Izin jawab. Itu tidak termasuk dalam tawuran karena yang terlibat hanya dua individu, bukan dari suatu kelompok. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini Ibu akan memberikan evaluasi ya. Jadi Ibu berikan suatu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti Ibu kasih reward ya. Oke. Yang nomor 1. Jika ada dua orang yang saling bertentangan pendapat, hal itu disebut dengan konflik sosial, Bu. Iya, konflik sosial. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Ibu kasih hadiah ya untuk rewardnya ya, Rehan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham semuanya? Ada yang kira-kira tidak paham? Ada nggak? Enggak, Bu. Boleh. Misalnya bagian konflik sosial atau misalnya tawuran itu kan dinilainya tidak menyenangkan. Dan itu juga karena perbedaan pendapat. Tapi kalau misalnya ada setengah masyarakat yang menyetujui perubahan itu gimana? Kayak salah satunya kan, salah satu faktornya itu karena perubahan nilai secara cepat. Tapi setengah masyarakatnya itu dia menyetujui perubahan nilai tersebut. Iya, jadi perubahan nilai itu memang ada ya kita ya. Misalnya setiap waktu kita itu selalu berubah-ubah kan. Nah, kebudayaan yang masuk ke Indonesia itu juga berubah-ubah ya kan. Nah, misalnya saja kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia, seharusnya kita bisa mengoreksi dulu mana kebudayaan yang bagus, mana yang enggak. Tetapi ini kita tidak bisa melihatnya, jadi semuanya kita ikutin ya. Nah, hal-hal itulah yang bisa memicu terjadinya konflik sosial ya. Begitu pula dengan misalnya pendapat orang luar dengan pendapat kita berbeda. Nah, hal itulah yang bisa memicu konflik sosial. Jelas? Oke. Baiklah, ada yang bisa memberikan refleksi untuk hari ini? Jadi kita sebagai siswa belajar anak seharusnya menghindari dari adanya konflik. Nah, jika ada konflik, kita harus mengatasinya secara cepat. Iya. Jadi kita harus selalu siap ya karena konflik ada setiap saat di antara kita ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Coba Tommy memimpin doa, silakan. Seluruhnya siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa